Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis bukti audit. Ada 8 tipe bukti yang digunakan dalam auditing. Pertama, pemeriksaan fisik. Misalnya, auditor menghitung fisik uang kas yang ada pada kasir. Yang kedua, konfirmasi, yaitu auditor minta pengukuhan kepada pihak ketiga. Misalnya, auditor mengkonfirmasi piutang kepada pelanggan. Yang ketiga, bentuk bukti adalah dokumentasi, yaitu auditor memeriksa dokumen-dokumen, misalnya memeriksa faktur. Yang keempat, analytical procedure, yaitu auditor membandingkan angka yang ada dalam laporan keuangan dengan angka lain yang ditentukan sendiri oleh auditor. Biasanya tujuannya adalah untuk melihat adanya indikasi ketidaksesuaian atau ketidakberesan. Berikutnya adalah dengan melakukan tanya jawab atau menanyakan langsung dengan klien. Selanjutnya, recalculation, yaitu mentes hasil perhitungan klien dengan menghitungnya kembali. Yang ketujuh, re-performance, yaitu mengerjakan kembali apa yang sudah dilakukan oleh klien. Misalnya untuk menguji keandalan sistem komputer, yaitu menginput kembali data yang sudah diinput oleh klien dan melihat hasilnya, membandingkan hasilnya dengan hasil yang diperoleh oleh klien. Terakhir adalah observasi. Berikut hubungan antara standar auditing dengan tipe-tipe bukti dan keputusan dalam pengumpulan bukti. Standar auditing berisikan aturan tentang kualifikasi auditor dan tingkah laku auditor, mengatur tentang pengumpulan bukti audit, dan juga mengatur tentang pelaporan. Dalam pengumpulan bukti, ada 8 tipe bukti audit yang dapat digunakan oleh auditor, dan terdapat 4 keputusan yang harus diambil oleh auditor dalam pengumpulan bukti audit tersebut. 8 bukti audit terdiri dari pemeriksaan fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, prosedur analitis, tanya jawab dengan klien, menghitung ulang, mengerjakan ulang, dan observasi. Dan terdapat 4 keputusan audit. Yang pertama, penentuan audit prosedur, penentuan besarnya sampel, pemilihan sampel, dan penentuan waktu dilakukannya pengujian. Dalam pemeriksaan fisik, auditor menghitung atau mengukur sendiri aset-aset berwujud. Pemeriksaan fisik ini sering digunakan untuk persediaan dan kas. Konfirmasi, yaitu auditor minta pengukuhan kepada pihak ketiga. Berikut list informasi yang biasa dikonfirmasi beserta sumbernya. Melalui dokumentasi, auditor memeriksa dokumen-dokumen dan catatan milik klien, baik dokumen internal maupun dokumen yang berasal dari luar. Dalam analytical procedure, auditor membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau dengan angka lain
yang dipilih atau ditentukan oleh auditor. Prosedur analitis bermanfaat untuk menentukan, untuk memahami industri dan bisnis klien. Yang kedua, untuk menilai keberlanjutan hidup perusahaan atau going concern, untuk melihat adanya indikasi terdapat kesalahan di dalam laporan keuangan, dan terakhir, analytical prosedur bermanfaat untuk mengurangi pengujian rinci. Bukti melalui tanya jawab. Auditor memperoleh bukti dari jawaban lisan maupun tertulis yang diperoleh dari klien sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Recalculation atau menghitung kembali adalah tipe bukti yang diperoleh dengan menghitung kembali hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh klien. Dalam re-performance, auditor mengerjakan atau menguji secara independen prosedur yang telah dilakukan oleh klien sebagai prosedur kerja klien. Dalam observasi, auditor melihat dan menilai aktivitas klien secara langsung, atau auditor mengunjungi fasilitas untuk melihat gambaran umum fasilitas yang dimiliki oleh klien. Observasi jarang dapat digunakan sebagai bukti secara terpisah dari bukti lain. Observasi perlu digunakan sebagai bukti dengan menggabungkannya dengan bukti-bukti lain yang telah diperoleh. Tingkat kesesuaian bukti audit berdasarkan kriteria penentuan kesesuaian bukti. Selanjutnya, aplikasi tipe-tipe bukti terhadap keputusan pengumpulan bukti dengan contoh pada persediaan. Berikut padanan istilah dengan tipe-tipe bukti. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.